Pemirsa, alasan pemerintah menyetop bisnis thrifting dianggap tepat, apalagi bisnis baju bekas impor di Indonesia bukanlah hal baru. Di sisi lain, membanjirnya barang asal negeri Tiongkok justru dituding sebagai penyebab utama melemahkan UMKM. Dan berikut liputan Tim Delik RCTI. Nom lagi sibuk apa? Lagi lihat akun thrifting nih. Bagus-bagus banget, ini serius thriftingan. Iya. Murah-murah banget lagi. Sayang banget ya, sekarang mau dilarang sama pemerintah. Kalau dari hasil riset sih, kata pemerintah thrifting ini mengganggu kesehatan dan juga UMKM lokal. Nah itu, harusnya kan sebuah kebijakan tuh harus lewat pengkajian yang mendalam dulu. Apa benar thriftingan ini mempengaruhi UMKM lokal kita? Coba nanti ke pasar baru, ketemu sama pedagangnya, kita wawancara juga sebenarnya solusi apa yang paling mereka butuhkan saat ini dari pemerintah. Oke, kalau gitu lanjutin risetnya, nanti kita diskusi lagi soal ini ya. Oke. Pemerintah telah melarang penjualan thrifting atau baju impor bekas. Sebelumnya, sebagian kaum muda-mudi mulai menggandrungi belanja baju bekas impor. Larangan oleh pemerintah disayangkan mereka yang mulai menikmati berbelanja pakaian bekas impor. Padahal beberapa daerah di Indonesia menjadi pusat perdagangan untuk impor pakaian bekas. Di antaranya Pasar Monza Tanjung Balai, Pasar Senen di Jakarta, dan Pasar Gede Bage di Bandung. Juga ada Pasar Cakar di Parepare. Pemerintah telah memusnahkan pakaian impor bekas dengan alasan kesehatan dan juga merugikan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ya, itu mengandung jamur ya, mengandung jamur yang bisa mengganggu kesehatan kulit, namanya jamur kappa. Di luar itu juga kan ini mengganggu iklim usaha UKM. 17 Maret 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membakar barang impor bekas senilai 10 miliar rupiah yang terdiri dari 571 bal sepatu bekas, baju bekas sebanyak 112 bal, dan 40 bal tas bekas. Pemusnahan ini dilakukan di Terminal Akap Bandaraya Payung Sekaki, Pekanbaru. Untuk mempertegas bahwa pemerintah berkeinginan untuk menutup keran impor pakaian bekas, Polda Kepulauan Riau menetapkan 2 orang sebagai tersangka penyelundupan 2 kontainer yang berisi 1.200 karung pakaian bekas asal Singapura. 2 orang tersangka ini merupakan pemilik barang dan direktur perusahaan. Dari hasil gelar perkara diketahui kedua tersangka Rini Yulianti berperan sebagai pengatur barang yang dipesan dari Singapura dan mengatur keberangkatan 2 kontainer. Sementara pelaku Tommy alias Cucun merupakan direktur perusahaan importir barang bekas tersebut dan rencana akan dikirim ke Batam. Rencananya memang mau dibuang di Batam, jadi yang bersangkutan punya banyak customer yang ya sebenarnya itu adalah hasil pemesanan dari customer yang bersangkutan yang akan disebarkan di daerah Batam. Mapolres Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga menggagalkan impor pakaian bekas sebanyak 35 bal. Rencananya pakaian bekas dijual di pasar tradisional jelang Ramadan. Saat ini seluruh barang bukti hasil sitaan diamankan di Mapolres Polewali Mandar, selanjutnya akan dimusnahkan. Bagian ini akan didistribusi di Polewali Mandar dan Mamuju dan sekitarnya. Sulawesi Barat. Makanya sesuai dengan perintah pimpinan, kami akan melakukan tindakan secara to be continue. Mengingat bahwa ekosistem perdagangan barang bekas ini sudah ada sejak lama, tim Delik melakukan penelusuran ke pasar baru untuk mengetahui dampak apa yang dirasakan langsung oleh pedagang. Kepada kami, Meli yang berusia 50 tahun sudah hampir 10 tahun lebih berdagang baju impor kain pengantin di kawasan Pasar Baru. Dirinya mengungkapkan jika dengan berdagang baju impor dapat memenuhi kebutuhannya dan 2 anaknya. Karena harga barang ekspor ini harganya relatif murah, sangat membantu kehidupan kami yang sangat sulit. Saya buka usaha, coba
usaha gaun pengantin. Gitu. Karena aku pikir gaun pengantin kualitas barangnya juga sangat-sangat bagus. Modelnya oke, motifnya oke, harganya relatif murah. Wanita yang menghidupi kedua anaknya tanpa suami ini menuturkan jika dirinya berbelanja hanya saat sedang memiliki uang dan lebih mengutamakan menghabiskan stok yang dimilikinya. Tergantung barangnya juga datang, kemudian tergantung kita ada duit enggak, gitu. Karena kita kan dagang barang, jual barang kayak gini, ini sesuai kemampuan kita, benar-benar hanya untuk memenuhi biaya kebutuhan hari-hari. Cerita lain juga tim Delik dapatkan dari Jenny, wanita yang memiliki 3 anak ini menggantungkan hidupnya dari usaha thrifting yang baru 5 tahun digelutinya. Waktu memulai usaha ini, waktu itu anak aku masih SMA. Dan jujur, aku mencoba dengan dagang ini, aku mencoba memberanikan diri untuk menjemput impian aku ya, anak aku. Karena mungkin kalau prinsip kami, ya prinsip aku pribadi lah ya, anak itu kan harus sekolah. Ya jujur dengan aku berdagang ini, aku memberanikan diri untuk menyekolahkan anak, dan anak aku pun saat ini juga masih kuliah. Makan dari sini, saya memberanikan diri anak saya sekolah dari sini. Kepada kami, Jenny menyayangkan kebijakan pelarangan baju bekas impor oleh pemerintah. Akibat kebijakan larangan thrifting membuat wanita berusia 50 tahun ini harus memikul beban lebih berat. Perekonomian keluarga yang sebelumnya bersandar pada penjualan baju-baju impor kini pupus. Jenny semakin tertekan dengan kondisi ekonomi yang harus dihadapi keluarganya. Pelarangan barang ini jujur saya nggak tahu deh. Isi kepala saya itu seperti kosong. Saya harus menanyakan seperti apa. Saya mungkin dengan keterbatasan saya karena masih fokus dengan anak saya yang masih baru menyelesaikan operasi, dan kebetulan juga besok juga aku harus ke rumah sakit karena suamiku juga harus ablasi jantungnya. Ini kan sudah ada dari dulu gitu loh. Kenapa baru sekarang? Itu aja sih yang mungkin menjadi pertanyaan di kepala saya. Sementara itu, seorang pedagang thrifting mencoba peruntungan dengan menjual melalui jejaring media online. Denny Putra mencoba menjajakan usahanya menggunakan berbagai aplikasi yang menyediakan fitur berbelanja online. Membuka usaha thrifting menyelamatkan Denny dan keluarganya dari keterpurukan saat pandemi COVID beberapa waktu lalu. Marketnya lagi tinggi saat COVID itu. Nah, berhubung COVID juga otomatis cara orang belanja kan pasti berubah dong, karena keuangan menurun ya kan. Orang yang tadinya beli baju brand mampu, karena COVID jadinya nggak bisa kan. Akhirnya alternatifnya second brand ini atau enggak baju import ini, karena jadi alternatif banget gitu. Makanya dari situlah marketnya naik terus. Nah, saya termasuk yang saya thank you sama keadaan tersebut gitu. Jadi saya thank you banget sama second brand ini, karena saya bener-bener ketolong banget. Hidup keluarga saya tuh bener-bener ketolong banget dari baju second ini. Salah satu alasan pemerintah untuk menutup keran impor pakaian bekas disebabkan produk sandang dalam negeri tidak mampu bersaing dengan gempuran impor baju bekas yang justru menjadi primadona masyarakat. Padahal menurut data dari Badan Pusat Statistik, justru impor produk pakaian jadi yang berasal dari Cina menduduki posisi tertinggi dibandingkan impor baju bekas. Pada 2019, impor pakaian jadi dari Cina mencapai 64.660 ton dan impor pakaian bekas hanya 417 ton. Tidak sampai 0,6% dari impor pakaian jadi Cina. Pada 2020, impor pakaian jadi dari Cina sebesar 51.790 ton. Sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton. Di 2021, impor pakaian jadi dari Cina mencapai 57.110 ton. Sementara impor pakaian bekas hanya 8 ton. Menjadi hal yang aneh ketika pemerintah menutup keran impor pakaian bekas, namun produk pakaian jadi yang berasal dari Cina masih tetap diizinkan beredar. Oleh karena itu, tim Delik melakukan penelusuran ke salah satu pasar terbesar di kawasan Jakarta. Kami menemukan masih ada produk pakaian jadi yang berasal dari impor.
Salah satunya adalah produk pakaian baju anak yang siap jual ternyata berasal dari impor. Ini berapa, Bu? Ini kena 3 juta. 32.000. Isinya satu gambar. Soalnya bisa 3 gambar. Ini impor dari mana, Bu? Ya, itu impor. Impor dari mana biasanya kalau begini? Ya, kita ada juga. Sama halnya dengan pakaian anak di kios lain dengan lokasi pusat perbelanjaan yang sama. Nyatanya pakaian dewasa yang dijual juga berasal dari impor. Impornya ini datangnya biasanya dari mana, Mas? Kalau yang kayak gini Ada yang kalau yang impor ini kurang tahu juga dari Sibos. Tingginya impor produk dari negara luar yang masuk ke Indonesia menunjukkan bahwa sebenarnya negara luar justru lebih mengetahui selera dari masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Kenapa produk Cina banjir ke Indonesia? Ya karena market di kita banyak, ya. Bahkan barangkali ya pengusaha di Cina, pengusaha industri di Cina, mereka lebih tahu selera konsumen di Indonesia ketimbang orang kita sendiri. Mereka punya intelijensi pasar yang sangat baik. Mereka bisa mengetahui selera konsumen di Indonesia. Oh, ada selera konsumen dengan masyarakat ekonomi bawah, ada yang menengah, ada yang atas. Sehingga dari lapisan segmen masyarakat itu mereka bisa membuat produknya. Kalau kita ingin dalam tanda kutip mengusir secara perlahan, mengusir secara halus gitu ya, atau ingin mengurangi ya ketergantungan terhadap impor tersebut, kita harus bisa membuat barangnya sendiri, bisa membuat produk produk-produknya dengan kualitas yang katakanlah setara dengan harga yang juga terjangkau. Gencarnya langkah pemerintah untuk memutus mata rantai impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia memunculkan pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya di balik kebijakan ini? Mengingat pasar baju impor bekas memiliki pasar tersendiri. Praktek penjualan baju thrifting juga sudah ada sejak lama dan menjadi primadona bagi sebagian masyarakat.